Shalom anak-anak, kembali lagi pada pertemuan kita yang selanjutnya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Nah, apa sih topik yang sangat menarik itu? Topik yang sangat menarik pada hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sakramen dan sakramentali. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa Yesus sangat cinta dengan kita dan ingin selalu dekat dengan kita? Oleh karena itu, Yesus membuat tanda-tanda atau sarana untuk menyelamatkan kita manusia agar kita selalu dekat dengan Dia. Anak-anak, kita perlu mengetahui yang pertama itu, apa sih itu sakramen? Jadi, sakramen itu adalah tanda suci yang dibuat oleh Yesus Kristus. Nah, lewat tanda suci yang diberikan oleh Yesus Kristus itu, ia memberikan rahmat kepada manusia, yaitu kita sendiri. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sakramen adalah tanda atau sarana keselamatan Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, dalam gereja Katolik anak-anak, kita mengakui bahwa ada 7 sakramen. Nah, dari ketujuh sakramen ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Nah, pengelompokan itu yang pertama itu sakramen inisiasi, yang termasuk ke dalam sakramen inisiasi yaitu sakramen baptis, ekaristi, dan sakramen krisma. Anak-anak pasti bingung nih, apa sih itu sakramen inisiasi? Jadi anak-anak sekalian, sakramen inisiasi adalah sakramen-sakramen yang menandakan bahwa seseorang masuk ke dalam kehidupan menggereja. Nah, jadi anak-anak, sakramen inisiasi ini bisa dikatakan sebagai pintu gerbang untuk menuju sakramen-sakramen lainnya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, kelompok yang kedua yaitu sakramen penyembuhan. Nah, sakramen penyembuhan yang tergolong ke dalam sakramen penyembuhan yaitu sakramen tobat dan sakramen pengurapan. Nah, anak-anak pasti juga berpikir ya, apa sih itu sakramen penyembuhan? Nah, sakramen-sakramen penyembuhan yaitu seseorang yang keluar dari penderitaan, yang contohnya itu dari dosa dan dari penderitaan seperti penyakit dalam tubuh mereka. Yang ketiga itu sakramen panggilan. Yang tergolong ke dalam sakramen panggilan itu anak-anak yaitu sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Nah, dalam sakramen panggilan ini anak-anak kita bebas memilih. Kita mau menikah atau menjadi seorang biarawan biarawati. Itulah makanya disebut sebagai sakramen panggilan. Kita dipanggil untuk menjadi membentuk suatu gereja baru yaitu keluarga atau kita menjadi seorang imam anak-anak. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang sakramentali. Nah, anak-anak pasti bertanya-tanya nih, apa sih itu sakramentali? Sakramentali adalah tanda suci yang dibuat oleh gereja yang membawa berkat dan meningkatkan kita pada Tuhan. Jadi, anak-anak, sakramental itu adalah tanda suci yang dibuat oleh gereja. Ingat, tanda suci yang dibuat oleh gereja bukan oleh Yesus Kristus. Nah, contoh-contoh dari sakramentali ini anak-anak bisa kita lihat dan kita rasakan melalui yang pertama nih, pemberkatan barang-barang rohani, pemberkatan air suci, pemberkatan rumah, dan pembuatan abu di dahi pada saat Rabu Abu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan sakramen dan sakramentali. Jadi, anak-anak, perbedaan dari sakramen dan sakramentali itu yang pertama, sakramen itu dibuat oleh Yesus Kristus sendiri, sedangkan sakramentali itu dibuat oleh gereja. Nah, dalam sakramen itu memberikan rahmat, sedangkan dalam sakramental itu mengingatkan dan menuntun kita pada rahmat tersebut. Nah, dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen, sedangkan sakramentali ini anak-anak banyak macam-macamnya. Tapi anak-anak perlu kita ketahui bahwa kedudukan sakramen dan sakramentali itu sama-sama penting. Mengapa? Kita sebagai umat Katolik harus meyakini dari sakramen dan kita harus melaksanakan sakramentali anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak, kita sebagai umat Katolik atau sebagai anak Allah,
kita harus hidup dengan sakramen dan sakramentali, yang dimana kita harus terima sakramen dengan hati yang tulus. Contohnya nih, kita harus ikut dalam Ekaristi dengan hati yang tulus, tidak ada unsur paksaan. Baru yang kedua itu, kita harus menggunakan sakramental lewat apa? Lewat doa rosario, lewat ketika kita masuk ke gereja kita menandai dahi kita dengan air suci, dan kita juga harus jadi setia sebagai anak Allah. Kita harus setia mengikuti perayaan Ekaristi, ikut setia dalam berdoa, dan lain-lain sebagainya. Anak-anak, semoga kita menjadi anak-anak Allah yang takut akan Allah, menaati menaati sakramen-sakramen yang ada dalam gereja Katolik, serta kita berperan aktif dalam sakramentali dalam gereja Katolik. Anak-anak, sekian pembelajaran yang bisa kita lakukan pada hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih.